setiap hari Senin jam 1 sampai jam 2 siang di kelas bahasa Inggris. Oke? Bye. Don't forget ya. Don't forget. Indonesia sebelah mana ya Pak Bagus ya? Sebelah sini pula. Nih. Oh iya, ini Indonesia. Kalau negara-negara ASEAN? Kayaknya dekat Indonesia deh, Bu. Ini, Bu. Oh, sebelah sini ya. Asia Tenggara. Anak-anak, kita mau mengingatkan. Jangan lupa ya lihat pelajaran IPS di hari Selasa pukul 1 sampai 2. Oke? Hanya di channel YouTube SMP YPI Pulau Gadung. Jangan lupa ya, subscribe. Jangan lupa saksikan mata pelajaran PPKN setiap hari Senin jam 2 sampai jam 3 sore. Hanya di channel YouTube SMP YPI Pulau Gadung. Indonesia sebelah mana ya Pak Bagus ya? Sebelah sini pula. Nih. Oh iya, ini Indonesia. Kalau negara-negara ASEAN? Kayaknya dekat Indonesia deh, Bu. Ini, Bu. Oh, sebelah sini ya. Asia Tenggara. Anak-anak, kita mau mengingatkan. Jangan lupa ya lihat pelajaran IPS di hari Selasa pukul 1 sampai 2. Oke? Hanya di channel YouTube SMP YPI Pulau Gadung. Jangan lupa ya, subscribe. Jangan lupa saksikan pelajaran prakarya di hari Selasa jam 2 sampai jam 3 di PJJ SMP YPI Pulau Gadung. Wah, lapangan YPI sekarang udah bagus. Habis dicat, warnanya bagus, catnya baru, suasananya menyenangkan loh. Ada Pak Yuri Pak. Pak Yuri Pak, kalau luas lapangan ini kan sekarang ada lapangan basket, ada futsalnya, ada badmintonnya juga ada, aduh, volley juga ada. Luas lapangannya berapa ya? Untuk anak-anak semua, ternyata matematika itu bisa buat ngitung luas lapangan volley. Jadi jangan lupa saksikan pelajaran matematika dan kalian bisa ikuti di PJJ SMP YPI. Belajar online gak masalah. Setiap hari Kamis jam 1 siang hanya di YouTube SMP YPI Pulau Gadung. Belajar online gak masalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Peserta didik YPI yang budiman, ikutilah pembelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti di channel YouTube YPI setiap hari Kamis pukul 14 sampai dengan selesai. YPI di hati, berprestasi dan berakhlakul kalimah.
Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, 3, 2, 1, kamera roll action. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuk, sebelum kita mulai pembelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kalian semuanya dalam keadaan sehat selalu. Bertemu kembali bersama Bapak di sini di PJJ YPI Belajar Online Nggak Masalah. Sebelum kita mulai, mari kita membaca doa terlebih dahulu ya. Berdoa mulai. Bismillah. Berdoa selesai. Hari ini materi yang akan kita pelajari yaitu tentang teks prosedur. Siapkan buku dan alat tulis masing-masing ya. Sudah siap semuanya? Bagus. Langsung kita mulai ya. Oke. Pasti untuk teks prosedur ini teman-teman sudah pernah mendengarnya ya. Kalau secara sederhananya berbicara teks prosedur berarti berbicara tentang langkah-langkah ya atau petunjuk dalam melakukan sesuatu atau suatu kegiatan ya. Jadi dari situ teman-teman sudah ada gambaran bahwa ternyata teks prosedur itu adalah bagaimana kemudian kita membuat suatu kegiatan atau suatu hal itu dengan secara tepat dan benar. Supaya kemudian apa yang kita lakukan itu sesuai, benar dan tepat, maka tentu teman-teman ya harus membuat sebuah teks prosedur. Ya. Nah, lantas apa sih pengertian daripada teks prosedur itu? Nah, silakan dicatat bagi yang mau mencatat ya, bahwa teks prosedur itu merupakan teks yang memberikan petunjuk agar seseorang dapat melakukan suatu pekerjaan secara baik dan benar. Itu pengertian daripada teks prosedur. Atau bisa juga kita katakan bahwa teks prosedur itu merupakan langkah-langkah dalam melakukan sesuatu agar mengoutputkan atau menghasilkan sesuatu sesuai yang kita harapkan. Jadi di pengertian pertama ada salah satu kata kunci di situ yang sebagaimana Bapak sudah sebutkan tadi bahwa di situ ada kalimat atau kata petunjuk. Nah, sementara di poin kedua atau di pengertian kedua yaitu tentang langkah-langkah. Jadi teks prosedur itu kembali lagi saya tegaskan bahwa adalah tentang langkah-langkah atau petunjuk. Nah, kemudian di sini ya silakan dicatat ya, kembali lagi saya ingatkan. Nah, untuk pengertian petunjuk ya supaya lebih sederhana lagi. Nah, untuk petunjuk adalah ketentuan yang memberi arah atau bimbingan kepada kita agar dapat melakukan suatu kegiatan itu dengan baik dan benar. Itu ya secara sederhananya. Nah, tetapi teman-teman harus ingat bahwa petunjuk ini dapat diartikan ya 3 macam. Yang pertama, petunjuk dalam melakukan sesuatu. Yang kedua adalah petunjuk dalam menggunakan sesuatu, kemudian petunjuk dalam membuat sesuatu. Nah, yang pertama petunjuk.
Yang pertama adalah petunjuk dalam melakukan sesuatu. Ya, melakukan ya. Melakukan sesuatu. Nanti kita jelaskan lagi di sini nih, ya. Nah, kemudian yang kedua adalah petunjuk dalam menggunakan sesuatu, tapi bukan sesuatu yang disebut-sebut oleh Sarini itu ya. Oke. Nah, yang ketiga adalah petunjuk dalam membuat sesuatu. Oke. Nah, pertanyaannya kemudian adalah kalau di poin pertama yaitu petunjuk melakukan. Contohnya gimana kira-kira? Contohnya gimana? Nah, contohnya adalah misalkan kita melakukan ya, melakukan sholat wajib misalkan, ya. Kita melakukan sholat wajib atau beribadah. Nah, ini kira-kira contoh sederhana daripada melakukan. Nah, kemudian petunjuk dalam menggunakan sesuatu. Nah, petunjuk dalam menggunakan sesuatu misalkan petunjuk dalam memakai masker misalkan, ya. Petunjuk dalam menggunakan masker yang baik dan benar. Nanti ini akan menjadi contoh ya, supaya teman-teman itu semuanya, adik-adik semuanya bisa mengerti bahwa ternyata apa sih teks prosedur itu. Oke. Nah, petunjuk dalam menggunakan sesuatu atau masker. Atau menggunakan komputer misalkan, ya. Dan lain-lain. Nah, kemudian petunjuk dalam membuat sesuatu. Nah, sesuatunya bisa kita membuat bunga akrilik misalkan. Kita bisa membuat video tutorial misalkan, atau membuat kue bolu kukus misalkan, dan lain sebagainya. Kira-kira seperti itu teman-teman. Bisa dipahami ya? Oke, selanjutnya. Nah, perhatikan gambar di bawah ini. Ya, di sini ada bunga akrilik ya. Kemudian ada seorang perempuan yang sedang latihan memanah. Kemudian ada kue bolu kukus, kemudian ada berenang. Tentu dari keempat gambar yang Bapak sudah sebutkan tadi ya, supaya hasilnya bagus, hasilnya maksimal, hasilnya indah, hasilnya enak, maka kita membutuhkan suatu petunjuk ya. Tadi yang Bapak sudah sebutkan tadi bahwa kita harus membutuhkan prosedur atau teks prosedur, petunjuk atau langkah-langkah. Oke, sebagai contoh ya. Nah, contoh ketika kita memakai atau menggunakan masker misalkan ya. Nah, teman-teman harus ingat bahwa sebelum kita menggunakan masker ya, kalau dalam petunjuk yang direkomendasikan oleh pemerintah itu terlebih dahulu, atau pihak kesehatan ya, atau pihak medis, bahwa sebelum kita menggunakan masker itu, kita atau teman-teman terlebih dahulu harus mencuci tangan ya. Nah, setelah itu apa? Setelah itu kita baru bisa menggunakan masker ya. Tadi untuk mencuci tangan harus menggunakan sabun ya, jangan lupa. Ketika teman-teman mencuci tangan harus menggunakan sabun atau bahan pembersih lainnya. Setelah itu baru teman-teman menggunakan masker seperti ini ya. Nah, masih dalam proses atau tahap penggunaannya dalam menggunakan masker ya, teman-teman tidak bisa atau tidak boleh ya menggunakan bagian dalam masker ini, tidak boleh menyentuh ini. Takutnya apa Pak? Takutnya adalah
di saat Anda sudah menggunakan, Anda pergi ke mana misalkan ya, ke mall misalkan atau ke tetangga misalkan ya, atau di belakang rumah misalkan, atau di samping rumah misalkan, atau ngobrol sama tetangga misalkan, ya bisa jadi teman-teman memegang sesuatu itu bisa ada kotorannya misalkan. Oleh sebab itu penting untuk kemudian teman-teman harus memperhatikan ketika teman-teman pergi kemana-mana ya. Takutnya ketika teman-teman masih dalam posisi menggunakan masker, teman-teman itu sudah menyentuh bagian dalam masker ini. Nah, kemudian itu tahap yang ketiga. Yang keempat adalah masih dalam proses penggunaan masker ya. Ketika teman-teman sudah selesai beraktivitas di luar misalkan, lantas kemudian teman-teman itu sudah pulang ke rumah ya, teman-teman membuka masker, dilepaskan di bagian tali, tidak boleh seperti ini ya. Ini prosedur dalam menggunakan masker yang baik dan benar sesuai rekomendasi pihak medis atau pihak kesehatan atau pemerintah ya. Jadi dalam proses pembukaan masker ini ya, kita harus membukanya lewat belakang atau memegang talinya ya. Kemudian kita lepas. Habis itu di terakhir adalah tahap kelima, masih dalam proses penggunaan masker adalah setelah itu kita buang maskernya ke tempat sampah. Oke. Nah, selanjutnya itu contoh ya, contoh yang Bapak sudah sebutkan tadi, contoh dalam menggunakan masker ya. Nah, secara sederhana biar lebih paham lagi teman-teman ya, biar lebih paham lagi tentang apa sih tujuan daripada teks prosedur itu ya. Kenapa kita harus menggunakan teks prosedur atau petunjuk atau langkah-langkah tadi ya. Secara sederhana, jadi di sini perhatikan bagiannya ya. Jadi di sini ada langkah-langkah atau petunjuk ya. Petunjuk atau langkah-langkah ya. Nah, kemudian ada tujuan. Nah, ini langkah-langkah ya, ada tanda panah di sini ya. Kemudian langkah-langkah ini yang dilakukan ya, yang dilakukan agar tujuan tercapai. Nah, kemudian yang kedua adalah ini ya. Ini untuk langkah-langkah. Nah, kemudian untuk tujuan ya. Untuk tujuan, hasil yang ingin dicapai. Nah, jadi petunjuk atau langkah-langkah berarti berbicara yang dilakukan agar tujuan itu dicapai. Nah, gimana kemudian langkah-langkah ini bisa membawa kita pada tujuan yang ingin kita capai. Nah, tujuan berarti berbicara output ya, berbicara hasil yang ingin kita capai. Dalam konteks penggunaan masker tadi ya, berarti tujuan yang ingin kita capai dalam menggunakan masker tadi adalah supaya kemudian kita terhindar dari virus corona. Kira-kira sederhananya seperti itu, teman-teman. Ya, paham ya? Nah, kemudian, dalam kehidupan sehari-hari kita dapat dengan mudah menemukan petunjuk. Ya, teman-teman harus ingat bahwa dalam kehidupan sehari-hari
kita dapat dengan mudah menemukan petunjuk, misalkan pada bungkus makanan instan atau mie sedap misalkan, ya, atau Indomie misalkan, ya, obat-obatan misalkan, ada juga tuh, ada petunjuknya juga atau rekom dari pihak rumah sakit atau apotek. Nah, atau mainan rakitan atau kemasan barang lainnya. Nah, maka dapat kita simpulkan bahwa tujuan, ya, daripada penulisan teks prosedur adalah bertujuan agar konsumen, ya, konsumen dalam konteks penggunaan masker tadi, ya, kita ambil contoh sederhana seperti itu, ya, bertujuan agar konsumen tidak mengalami kesulitan atau keliru, ya, dalam menggunakan sebuah produk masker misalkan. Oleh karena itu, petunjuk penggunaan atau petunjuk yang lain harus ditulis dengan bahasa yang efektif dan jelas. Ya, teman-teman. Jadi dalam pembuatan teks prosedur itu ada juga syarat-syaratnya. Ya, tidak boleh dalam penggunaan bahasa, ya, kita juga harus sesuaikan juga. Takutnya kita membuat teks prosedur dengan bahasa atau istilah-istilah yang tinggi, lantas kemudian petunjuk itu kita sodorkan, ya, atau digunakan, ya, oleh masyarakat awam misalkan, maka tentu prosedur yang kita gunakan akan sia-sia juga. Jadi ada penyesuaian juga, ya, harus proporsional istilahnya. Ya, paham ya? Nah, kemudian manfaat teks prosedur, ya. Manfaat teks prosedur, ya, teman-teman, kurang lebih ada beberapa. Yang pertama, untuk membantu, ya, kita mengetahui cara-cara melakukan aktivitas tertentu. Yang pertama, untuk membantu kita, ya, untuk mengetahui cara-cara melakukan suatu aktivitas. Tadi dalam penggunaan masker merupakan suatu aktivitas juga, kan? Ya. Kemudian yang kedua adalah untuk menggunakan suatu alat dengan benar. Apa gunanya suatu teks prosedur atau petunjuk atau langkah-langkah kalau kemudian petunjuknya tidak benar, ya, atau tidak membawa kita ke arah yang tepat dan benar? Tentu tidak ada gunanya, berarti mudarat, kan? Ya, mudarat, tidak ada manfaatnya. Nah, kira-kira gitu. Nah, kemudian manfaat yang ketiga, agar kita dapat memilih, ya, bahan-bahan yang sesuai. Kadang-kadang teman-teman, ya, dalam penggunaan teks prosedur ini atau prosedur ini, ya, ada prosedur, ya, ada kegiatan atau suatu aktivitas yang bisa menggunakan bahan dan alat. Ada juga suatu kegiatan atau suatu aktivitas yang tidak membutuhkan bahan juga, seperti yang Bapak tadi sudah sebutkan, yaitu melakukan, ya, menggunakan atau membuat. Kalau yang tidak menggunakan alat dan bahan, misalkan kita sholat berjamaah misalkan, itu kalau misal kita mau sholat misalkan, ya, kita singgah di masjid, sudah ada karpet dan lain sebagainya, sudah ada, kita tinggal langsung wudu, niat, selesai, sudah selesai, ya, kita langsung sholat, menyesuaikan dengan jamaah lainnya. Nah, kemudian yang keempat, manfaat teks prosedur yang keempat adalah untuk membantu pembaca, ya, atau pendengar untuk memahami bagaimana cara melakukan atau membuat sesuatu itu dengan tepat. Kalau nggak tepat, nggak ada gunanya. Maka harus tepat dalam membuat dan dalam melakukan, ya. Tuh. Nah, yang kelima, memberi petunjuk mengenai cara-cara melakukan suatu, ya, dengan urutan yang tepat. Jadi dalam pembuatan teks prosedur atau petunjuk itu, teman-teman harus membuatnya secara berurutan, secara runtun atau tepat. Nah, kemudian ciri-ciri teks prosedur, ya, kembali lagi saya ingatkan, ya, teman-teman, ya, bagi yang ingin mencatat silakan dicatat, ya, apa yang Bapak sampaikan, ya, apa yang Bapak jelaskan silakan dicatat. Oke, sekarang kita masuk ciri-ciri teks prosedur. Nah, yang pertama, berisikan langkah-langkah yang harus dilakukan. Yang pertama, berisikan langkah-langkah yang harus dilakukan. Jadi kalau nggak dilakukan, nggak usah masukkan di situ, ya, buang-buang waktu aja. Nah,
kemudian yang kedua, ciri daripada teks prosedur itu disusun secara informatif, artinya bersifat menjelaskan, ya, bersifat menjelaskan. Nah, ciri yang ketiga, ya, dijelaskan secara mendetail, ya, atau dijelaskan secara urut. Tadi Bapak juga sudah sebutkan bahwa dalam pembuatan teks prosedur itu harus dijelaskan secara detail mungkin, sepasti mungkin, sejelas mungkin, ya, dan secara berurutan. Oke, yang keempat, ciri daripada teks prosedur, ya, bersifat objektif. Jadi kita membuat suatu teks prosedur itu, ya, atau petunjuk atau langkah-langkah itu harus objektif, tidak bisa mengada-ngada, ya, atau tidak atau disinformatif di situ, ya. Jadi berbicara objektif ini harus berbicara apa adanya, apa yang akan kita lakukan itu yang kita tulis. Kalau tidak masuk dalam kategori apa yang kita lakukan, maka nggak perlu ditulis, gitu. Nah, kemudian ciri yang kelima adalah menggunakan kata kerja aktif, ya. Biasanya menggunakan kata imbuhan mengambil, bermain, menyanyi, ya, dan lain sebagainya. Kemudian menggunakan kata konjungsi. Kata konjungsi teman-teman kayak nampaknya sudah tahu juga, ya, bahwa kata konjungsi ini adalah kata hubung, ya, antar kata maupun antar kalimat, ya. Misalkan dan, dengan, dan lain-lain, ya, sebab, dan seterusnya. Oke. Nah, ciri yang ketujuh, ya, menggunakan keterangan untuk menyatakan tempatnya di mana, ya, dan juga menggunakan keterangan untuk menyatakan waktu, kapan akan kita lakukan kegiatan itu, ya. Jadi yang poin ketujuh adalah menggunakan keterangan untuk menyatakan tempat dan waktu, kapan dan di mana. Kemudian menggunakan kalimat imperatif atau kalimat perintah. Misalkan, tolong ambilkan air di dapur misalkan, ya, atau tolong ambilkan air di pasar misalkan, atau di mall misalkan, dan seterusnya. Oke, next. Nah, struktur teks prosedur. Perhatikan teman-teman. Nah, untuk struktur prosedur, ya, untuk prosedur memiliki struktur juga, ya. Yang pertama ada judul. Yang kedua tujuan yang ingin kita capai. Kemudian poin 3 adalah ada bahan atau alat dan alat, ya, lebih tepatnya, dan alat. Kemudian yang keempat ada langkah-langkah. Oke, baik teman-teman, setelah ini kita akan lanjutkan kembali. Jadi jangan kemana-mana, tetap di PJJ YPI, belajar online gak masalah. Don't forget to watch our English class in our YouTube SMP YPI Pulau Gadung at every Sunday at 1 until 2 p.m. Stay watch on in our YouTube, okay? Saksikan kelas bahasa Inggris di YouTube channel SMP YPI setiap hari Senin jam 1 sampai jam 2 siang di kelas bahasa Inggris, okay? Bye. Don't forget, ya. Don't forget. Jangan lupa saksikan mata pelajaran PPKN setiap hari Senin jam 2 sampai jam 3 sore. Hanya di channel YouTube SMP YPI Pulau Gadung.
bagus ya. Sebelah sini bulat. Nih. Oh iya, ini Indonesia. Kalau negara-negara ASEAN, Kayaknya dekat ke Indonesia deh, Bu. oh sebelah sini ya, Asia Tenggara. Anak-anak, kita mau mengingatkan. Jangan lupa ya lihat pelajaran IPS di hari Selasa pukul 1 sampai 2. Oke? Hanya di channel YouTube SMP YPI Pulau Gadung. Jangan lupa ya. Subscribe. Jangan lupa saksikan pelajaran prakarya di hari Selasa jam 2 sampai jam 3 di PJJ SMP YPI Pulau Gadung. Wah, lapangan YPI sekarang udah bagus. Habis dicek, warnanya bagus, catnya baru, suasananya menyenangkan loh. Ada Pak Yuri, Pak. Pak Yuri, Pak. Kalau luas lapangan, ini kan sekarang ada lapangan basket, ada. Futsalnya ada. Badmintonnya juga ada. Aduh, volley juga ada. Luas lapangannya berapa ya? Untuk anak-anak semua, ternyata matematika itu bisa buat ngitung luas lapangan volley. Jadi jangan lupa saksikan pelajaran matematika dan kalian bisa ikuti di PJJ SMP YPI. Belajar online gak masalah. Setiap hari Kamis jam 1 siang hanya di YouTube SMP YPI Pulau Gadung. Belajar online gak masalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Peserta didik YPI yang budiman, ikutilah pembelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti di channel YouTube YPI setiap hari Kamis pukul 14 sampai dengan selesai. YPI di hati, berprestasi dan berakhlakul kalimah. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuk, sebelum kita mulai pembelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu. Oke, kembali lagi bersama Bapak di sini di PJJ YPI belajar online nggak masalah. Kita lanjut kembali ya. Oke, tadi Bapak sudah singgung ya di awal bahwa di dalam teks prosedur itu ada atau membutuhkan juga struktur ya. Yang struktur pertama yaitu di dalam pembuatannya ada judul. Ya, kemudian ada tujuan yang ingin kita capai, kemudian ada bahan dan alat, ya, kemudian ada langkah-langkah, ya.
Nah, di judul tergantung dari apa yang atau kegiatan apa yang akan kita lakukan, ya, atau teman-teman lakukan. Kalau misalkan teman-teman ingin membuat bunga akrilik misalkan, berarti judulnya adalah tata cara membuat atau tutorial ya. Nah, membuat bunga akrilik. Oke. Nah, ini untuk judul teman-teman ya. Nah, sementara untuk tujuan, nah seperti yang Bapak tadi sudah singgung di awal tentang contoh penggunaan masker tadi. Tujuannya adalah bagaimana supaya kemudian kita terhindar dari virus corona. Itu tujuannya, ya. Untuk bahan dan alat tergantung tadi. Bapak juga sudah singgung tadi. Misalkan kalau tata cara kita sholat misalkan, berarti tidak membutuhkan bahan dan alat. Tetapi kalau kemudian kita ingin teman-teman membuat bunga akrilik, berarti membutuhkan bahan dan alat, ya enggak? Ya, alatnya apa Pak? Neptan, gunting, tentu itu dibutuhkan. Lem misalkan ya, lakban misalkan, itu dibutuhkan dalam pembuatan bunga akrilik. Itu untuk alat. Tapi untuk bahannya apa? Ya, bunga-bunga akriliknya. Ya, nanti untuk bunga akrilik nanti di Google tuh banyak tuh, ya. Nanti teman-teman cari. Nah, ini bahan dan alat. Kemudian langkah-langkah. Langkah-langkahnya apa? Langkah-langkahnya bagaimana kemudian supaya kita bisa membuat bunga akrilik itu tadi secara baik dan benar. Sehingga hasilnya atau menguputkan bunga akrilik yang indah. Jadi nilai estetikanya yang dibutuhkan di sini. Ya, kalau nggak ada nilai estetikanya di situ, nilai keindahannya, maka sama saja bohong teman-teman. Oke, paham ya? Oke. Jadi yang pertama adalah untuk struktur ya. Ini struktur teks prosedur. Yang pertama, yang kedua, yang ketiga, yang keempat. Gitu teman-teman. Paham ya? Oke, selanjutnya adalah jenis-jenis teks prosedur. Ya. Jenis-jenis teks prosedur. Secara umum terdapat 3 jenis teks prosedur, yakni teks prosedur sederhana, teks prosedur kompleks, dan teks prosedur protokol. Oke, Bapak tulis ya, biar digampang diingat ya. Ini udah. Jenis-jenis ya, ada 3 jenis ya, ada 3 jenis teks prosedur. Yang pertama yaitu teks prosedur sederhana. Nanti Bapak akan jelaskan ini juga step by step, poin per poinnya, beserta contohnya juga insya Allah ya. Oke, teks prosedur sederhana. Nah, ini yang pertama, teks prosedur sederhana. Kemudian yang kedua adalah teks prosedur kompleks, ya. Yang kedua adalah teks prosedur kompleks. Yang ketiga teks prosedur protokol. Nampaknya ini nggak asing lagi nih. Kalau yang protokol nih ya, atau sederhana. Oke.
Yang pertama adalah teks prosedur sederhana, yang kedua adalah teks prosedur kompleks, yang ketiga adalah teks prosedur protokol. Inilah merupakan jenis-jenis daripada teks prosedur. Nah, yang pertama yang akan kita jelaskan adalah teks prosedur sederhana. Dalam pengertiannya, teks prosedur sederhana ini merupakan jenis teks prosedur yang tidak membutuhkan banyak langkah-langkah. Artinya sangat-sangat sederhana dan sangat-sangat simpel, ya. Untuk jenis teks prosedur secara sederhana. Kenapa, Pak? Nah, contoh, apa contohnya, Pak, kira-kira? Misalkan cara menghidupkan kipas angin. Simpel nggak cara menghidupkan kipas angin? Simpel kan? Langsung tekan tombol on, selesai, langsung menyala. Ya, tinggal kita ganti-ganti. Mau di apa namanya, di kekuatan angin keberapa? Mau di 1, mau ke 2, atau mau ke 3, dan seterusnya. Kira-kira gitu, teman-teman. Oke, kemudian ini untuk sederhana ya. Itu kira-kira contohnya, cara menghidupkan kipas angin, kulkas, dan lain sebagainya. Nah, kemudian yang kedua adalah teks prosedur protokol, ya. Ini ditulis ya, kalau mau ditulis. Nah, yang kedua adalah protokol. Nah, dalam pengertiannya, jenis teks prosedur protokol ini merupakan jenis teks prosedur yang langkah-langkahnya tidak terlalu rumit juga, ya, tidak terlalu rumit juga. Jenis teks prosedur protokol ini pun dapat dengan mudah dipahami oleh setiap orang karena step by stepnya yang tidak terlalu kompleks, artinya tidak terlalu sulit, ya, untuk dilakukan, untuk dipahami. Contohnya apa, Pak? Contohnya adalah cara memasak telur mata sapi misalkan. Sederhana kan? Ya, teman-teman pasti pernah masak telur mata sapi, ya. Atau cara membuat kopi, atau cara membuat atau memasak mie instan misalkan. Nah, dia tidak terlalu kompleks, ya, tidak terlalu sulit untuk kita pahami. Nah, kira-kira teman-teman, ya, saya tulis ya, cara memasak mie instan, ya, kopi, ya, kopi susu, terserah teman-teman. Yang jelasnya itu tidak terlalu kompleks, tidak terlalu rumit, tidak terlalu berbelit-belit. Nah, beda dengan teks prosedur jenis ketiga. Kalau teks prosedur jenis ketiga ini agak kompleks, agak rumit, agak sulit, agak ribet, ya, agak ribet. Contohnya apa, Pak, kira-kira? Kalau misalkan teman-teman sudah selesai strata 1-nya misalkan, ya, atau strata 2-nya misalkan, kemudian ingin teman-teman ikut tes CPNS misalkan, tentu itu lebih rumit dan lebih sulit dan kompleks, ya. Atau misalkan, contoh satu ya, contoh yang kedua adalah cara menginstal komputer misalkan. Nah, ini juga butuh apa namanya, pemahaman yang tingkat level tinggi juga nih, ya. Bapak saja nggak tahu tuh cara install komputer, tapi dikit-dikit tahu sih, tapi agak kompleks, agak sulit juga, ya. Atau cara, contoh yang ketiga, atau cara membuat SIM misalkan, ya, SIM, ya, SIM. Itu juga agak kompleks, agak sulit juga. Jadi secara sederhananya adalah yang ini, habis itu yang ini, dan ini. Ini yang paling sederhana sekali. Habis itu masuk ke sini udah agak mulai ada peningkatan, kemudian di sini sudah mulai tinggi lagi levelnya. Jadi itulah kemudian teman-teman, ya, jenis-jenis daripada teks prosedur. Semoga teman-teman bisa memahami apa yang Bapak jelaskan ini, ya. Nah, kemudian kita masuk kaidah kebahasaan teks prosedur, ya. Kaidah kebahasaan teks prosedur ini sebagai salah satu jenis teks tertentu juga, ya, dalam hal ini teks prosedur juga ada kaidah kebahasaannya yang khas, ya, pada teks prosedur ini. Berikut ini merupakan kaidah kebahasaan daripada teks prosedur, ya.
Yang pertama adalah kalimat bahwa teks prosedur ini menggunakan kalimat imperatif. Ya, apa itu kalimat imperatif, Pak? Kalimat imperatif itu adalah kalimat perintah. Ya, kalimat perintah yang berfungsi untuk meminta, ya, atau melarang seseorang untuk melakukan sesuatu. Meminta atau melarang seseorang dalam melakukan sesuatu. Kalimat perintah, jangan makan itu, ya, kamu tidak boleh makan ini, kamu harus mengambil karpetnya, tolong dong kamu ambil karpetnya, tolong dong ambil kursinya, tolong dong ambil papan tulisnya. Itu kalimat imperatif atau kalimat perintah. Ya, contoh, gunakan gunting untuk memotong kertasnya, tolong diamkan sejenak, kamu tidak boleh menegurnya di tempat umum. Gitu misalkan, itu adalah kalimat perintah atau larangan, atau yang disebut dengan istilah kalimat imperatif. Paham? Good. Nah, yang kedua adalah kaidah kebahasaan teks prosedur menggunakan kalimat deklaratif atau kalimat pernyataan. Deklaratif, menyampaikan, ya, yang berfungsi untuk memberikan informasi atau berita kepada seseorang atau kepada teman-teman. Misalkan ada banjir di Wakatobi misalkan, ya, Anda sudah tahu, Anda lapor ke ibu misalkan, nah itu berarti deklaratif. Nah, misalkan lagi nih, Andi telah memasang kabelnya dengan baik. Anda memberitahu ibu bahwa Andi telah memasang kabelnya dengan baik. Andi telah memasak telur mata sapinya dengan baik. Akhirnya mengoputkan telur mata sapi yang enak. Atau DKI Jakarta akan berlakukan PSBB total. Itu merupakan contoh-contoh daripada kalimat deklaratif. Ya. Kemudian kalimat interrogatif. Ya, pernah dengar istilah kalimat interrogatif? Nah, kalimat interrogatif ini atau kalimat pertanyaan. Interrogatif secara sederhana ada berarti kalimat pertanyaan, ya. Kamu dari mana saja? Kamu pergi selingkuh sama siapa? Contoh misalkan teman-teman, ya. Ya, kamu jangan selingkuh loh. Nah, contoh misalkan bagaimana cara berenang dengan baik? Berarti kita meminta informasi dari orang lain bagaimana cara berenang dengan baik. Itu adalah kalimat interrogatif. Nah, kapan kita belajar lagi? Gitu. Di mana kita membeli bahan dan peralatannya dan lain-lain. Kira-kira gitu teman-teman, ya. Untuk contoh kaidah kebahasaan teks prosedur yang ketiga. Selanjutnya teman-teman, kaidah yang keempat adalah menggunakan kata konjungsi temporal. Pada teks prosedur, ya, akan banyak teman-teman, ya, jumpai kata konjungsi temporal atau kata penghubung yang menyatakan waktu kegiatan. Ya, Bapak tadi juga sudah sempat ingin juga tuh, ya, menyatakan waktu kegiatan yang hadir dan bersifat kronologis. Contoh misalkan selanjutnya, berikutnya, kemudian kami akan adakan minggu depan lagi. Itu kira-kira teman-teman, ya. Selanjutnya kami akan pindah ke DKI Jakarta, ya. Berikutnya kamu lagi yang akan tampil di depan. Itu merupakan konjungsi temporal. Kemudian di kaidah kebahasaan yang kelima, ya, menggunakan teks prosedur ini menggunakan verba, ya, verba atau kata kerja material atau verba material atau kata kerja, ya, yang mengacu pada tindakan fisik, ya. Material berarti mengacu pada tindakan fisik atau aktivitas pekerjaan yang harus kita lakukan, seperti memukul, menilang, melakukan, ya, memotong, gitu. Nah,
Yang keenam ya, di dalam teks prosedur itu juga menggunakan verba tingkah laku ya, atau kata verba ini kata kerja ya, itu verba tingkah laku ya. Ini merupakan suatu hal yang mengacu pada tindakan yang dilakukan dengan ungkapan ya, seperti menerima. Kamu jangan menolak dia seperti itu ya, menolak atau menerima gitu. Kemudian syarat dalam pembuatan petunjuk atau teks prosedur ya. Perhatikan teman-teman ya. Kembali lagi saya ingatkan kepada teman-teman semuanya ya, bahwa di dalam teks prosedur yang terakhir yang akan kita pelajari ini, yaitu syarat membuat petunjuk atau teks prosedur. Nah, yang pertama adalah syarat dalam pembuatannya teks prosedur itu ya. Yang pertama adalah jelas. Jadi kalau teman-teman membuat teks prosedur, yang pertama itu harus jelas. Yang meliputi apa Pak? Yang meliputi tidak membingungkan. Jadi kalau teman-teman membuat teks prosedur tidak boleh membingungkan teman-teman yang lain. Kalau misalkan teman-teman membuat kegiatannya atau suatu hal itu secara kelompok, secara kontingen, maka tidak boleh dibuat bingung ya. Dalam mendeskripsikannya, dalam membuatnya itu tidak boleh membingungkan. Jadi kita harus membuat sedetail mungkin, sejelas mungkin. Nah, kemudian pilihan katanya ya, atau bahasanya itu harus tepat, harus proporsional. Seperti yang Bapak tadi sudah singgung bahwa kalau kita membuat teks prosedurnya atau petunjuk atau langkah-langkahnya itu tidak boleh kita serta-merta dalam menggunakan kata atau bahasa. Takutnya ada orang awam yang membacanya ya, ada orang awam yang terlibat dalam kegiatan kita, maksud saya ya, dia terlibat terus dia membaca petunjuknya atau langkah-langkahnya dia tidak paham, maka kita harus proporsional ya. Jadi harus tepat dalam penggunaan kata maupun bahasanya. Kemudian menggunakan nomor urut 1, 2, 3 dan seterusnya. Ini habis tutupnya. Kanannya cut dulu ya. Ya? Masih ini ya webcam ya? Ya webcam ya? Karena baterainya habis. Oh. Nggak dicas dulu. Terserah aja. Cukup ya, waktunya tinggal yang ini. Cukup ya? Dicas dulu ya? Oh iya.
Bapak, zat kafe udah masuk. Iya Pak, udah masuk. Oke, Jadi mulai ya? kita mulai ya. Siap, 3, 2, 1, kamera. Yang terakhir yang akan kita bahas ya, syarat pembuatan petunjuk atau petunjuk ya atau teks prosedur. Yang pertama itu adalah satu ya. Syarat yang pertama yaitu harus jelas dalam pembuatan teks prosedur ya atau petunjuk atau langkah-langkah ya itu harus jelas, tidak bisa membingungkan. Nah di dalam jelas itu tadi ya tidak boleh membingungkan dan mudah dipahami baik dalam konteks penggunaan katanya maupun dalam penggunaan bahasanya. Nah kemudian pilihan kata atau bahasa ya. Kemudian yang ketiga menggunakan nomor urut untuk membedakan langkah yang satu dengan langkah yang lain. Jadi ada step by step. Jadi yang pertama apa, yang kedua apa, yang ketiga apa. Nah kemudian petunjuk dapat dilengkapi dengan unsur gambar. Ini juga kalau kemudian kegiatannya ya yang teman-teman buat itu membutuhkan unsur gambar ya atau gambar. Kalau kemudian tidak membutuhkan gambar teks prosedurnya atau petunjuknya maka tidak apa-apa. Jadi tapi kembali lagi tergantung apa yang kita akan lakukan. Seperti yang Bapak tadi sudah singgung di awal ya. Nah kemudian syarat yang kedua dalam pembuatan teks prosedur ini ya harus logis ya, yang meliputi urutan penjelasan harus logis, tidak tumpang tindih ya, tidak boleh tumpang tindih baik dalam penggunaan kalimatnya, kata-katanya ya, dan lain sebagainya. Nah kemudian urutan penjelasan harus berhubungan secara praktis dan logis sehingga tidak menimbulkan salah sangka atau salah paham. Nah kemudian dalam pembuatan teks prosedur itu ya teman-teman harus dibuat secara singkat ya, secara singkat. Nah secara singkat ini meliputi ya yang pertama itu hanya mencantumkan hal-hal yang penting saja atau yang harus saja. Tidak boleh yang tidak harus itu nggak usah, tidak penting. Nah kemudian poin B, kata-kata atau kalimat yang digunakan tidak ada yang berulang, tidak bisa. Tadi sudah disinggung juga ya, tidak boleh tumpang tindih ya. Nah kemudian poin C adalah penggunaan kata-kata yang fungsinya untuk memperindah petunjuk tidak diperlukan. Jadi to the point saja. Kalau sudah jelas maka itu aja, nggak perlu lagi ditambah-tambahkan dan nggak tumpang tindih ya. Oke. Kan itu saja. Untuk ya mungkin itu saja ya yang Bapak ajarkan hari ini ya. Semoga apa yang Bapak jelaskan ya teman-teman bisa memahaminya. Kalaupun ada yang kurang dipahami nanti silakan
tanyakan ke Bapak ya melalui nomor telepon Bapak atau WhatsApp Bapak ya. Untuk tugas ya kalian di rumah, silakan teman-teman membuat ya, satu orang satu ya, silakan membuat satu contoh teks prosedur, kecuali dalam proses pembuatan telur mata sapi. Kalau telur mata sapi nggak perlu lagi, cari yang lain. Nah bebas teman-teman, terserah teman-teman mau membuat teks prosedur apa, mau bunga A, atau cara berenang yang baik dan benar, atau cara memanah ya, atau cara apa saja teman-teman terserah, atau cara mengoperasikan komputer atau laptop misalkan, atau cara menginstal misalkan, silakan ya, silakan teman-teman membuatnya. Nanti disetor ya, cukup ditulis tangan aja ya, cukup ditulis tangan aja. Oke, saya tulis saja ya biar diingat ya. Nah, tugasnya teman-teman adalah membuat satu contoh teks prosedur ya, bebas teman-teman, temanya bebas, temanya atau judulnya temanya bebas kecuali masak ya, telur mata sapi baru tidak boleh ya, tidak boleh, dalam kurung tidak boleh. Yang kedua yang tidak boleh adalah cara menggunakan masker juga tidak boleh ya, karena Bapak sudah singgung juga. Jadi teman-teman silakan cari contoh teks prosedur yang lain. Oke, demikian materi pembelajaran untuk hari ini. Semoga anak-anak dapat mengerti apa yang sudah Bapak ajarkan. Bapak berharap anak-anak tetap menjaga kesehatan dan terus semangat dalam belajarnya, agar kita dapat kembali belajar di sekolah dan bertemu teman-teman serta Bapak Ibu guru. Kita bertemu kembali minggu depan di PJJ YPI Belajar Online, gak masalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 3, 2, 1, kamera roll action. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuk, sebelum kita mulai pembelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu.